Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul Kiram, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santriawan dan juga santriwati, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang insya Allah berkah. Di malam kedua bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Malam ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul, bertemu di Musola Darussalam yang mudah-mudahan menjadi wasilah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi wasilah kita pun nanti di akhirat dimasukkan ke surganya Allah yang bernama Darussalam. Nah, Darussalam ini termasuk nama salah satu surga. Surga ada 8 tingkat. Setiap tingkatnya ada beberapa kamar. Setiap kamarnya ada beberapa bagian. Ada Jannatul Khuldi, ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden. Kemudian ada surga yang bernama Darussalam. Semoga ini menjadi surga di dunia kita, musola ini, dan nanti pun menjadi surga kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi sempurna, manusia paling yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya hormati keluarga besar daripada Musola Darussalam, Blok M Ujung dan sekitarnya, berikut dengan para warga dan tentunya pengurus daripada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid ataupun Musola, berikut dengan aparatur pemerintahan desa yang hadir pada kesempatan malam ini, baik Pak RT, Pak RW ataupun perwakilannya, dan tentunya kepada seluruh jamaah yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim, rasa hormat kepada jamaah sekalian. Hadirin yang mulia, sungguh bahagia malam ini saya bisa hadir di musola baru yang baru berdiri sekitar 2 bulanan ya. Kurang lebih 2 bulanan. Ini kita doakan menjadi salah satu musola yang makmur. Berarti GCV nambah 1 tempat istimewa ya, nambah 1 tempat istimewa. Karena sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Kita lebih betah di tempat yang baik apa di tempat yang buruk? Lebih betah di masjid apa di pasar? Ayo, pasar masjid. Nah, di masjid yang ada pasarnya, coba.
atau di pasar yang ada masjidnya? Pokoknya sebaik-baiknya tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka kalau di masjid kita harus betah. Kalau nggak betah, betah-betahin. Di pasar jangan lama-lama. Walaupun betah, jangan dibetah-betahin. Kenapa? Ya bisa tepuk jidat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu lama-lama di pasar. Makanya kalau ke pasar kita banyak-banyak istighfar agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan belanja. Masuk toko baju, astagfirullahaladzim. Ya pero ya. Masuk toko emas, astagfirullahaladzim lewat. Selamat. Insya Allah ya Bu ya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jumlah daripada Masjid Jami di GCV ini ada 2, Kalimatul Amin dengan Al Barokah blok Peki ya. Kemudian musolanya berarti ada 4. Ada 4, ada An-Nur, kemudian mana? Al Hidayah, Al Mustafa, Al-Muhajirin, 5 ya, Darussalam, berarti 7 ya, Masya Allah, luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, membangun musola bukan sesuatu yang mudah, sehingga harus kerjasama, patungan, perencanaan yang matang dan lain sebagainya. Tapi ada yang jauh lebih sulit daripada membangun masjid ataupun musola. Apa itu? Memakmurkannya. Ini yang jauh lebih sulit, Pak. Orang yang kalau dipintain sedekah, insya Allah ngasih. Apalagi buat masjid, buat musola, insya Allah ngasih. Orang selewat juga, insya Allah ngasih. Cuman kalau untuk memakmurin masjid atau musola, banyak orang yang kemudian pikir-pikir dulu. Makanya bagaimana masjid musola kita adalah tempat yang terbaik, tempat yang is the best lah, sehingga orang nyaman di masjid, orang nyaman di musola. Dibikin ada ada kipas anginnya supaya orang kegerahan jadi adem ya. Ada kipas anginnya ya, tapi ini jangan dipasangin AC, mubazir. Karena udah ada AG, angin gelembung Pak. Ya, nah kipas angin ya, supaya orang nyaman ya, supaya bapak-bapak nyaman di masjid ya, itikaf dari maghrib ke isya ya. Biasanya suka ada yang pidut, siapin tempat pidut ya, mau pidut ya. Kalau bisa mah jangan dibiasain ngerokok di dalam masjid atau musola, jangan dibiasain. Iya. Kalau di luar bagaimana? Boleh, terserah dah. Ya, terserah. Karena takut motorin, ya kan? Takut abunya kena sejadah. Ya. Nanti membentuk pulau dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi dihindarin, karena kita nggak boleh. Di luar maka disediain tempat, biar orang itu nggak canggung, Kemudian apabila di sini ada banyak anak-anak muda ya, dan lain sebagainya, daripada dia nongkrong di tempat-tempat yang agak puguh, apalagi di tempat-tempat gelap dan lain sebagainya, biarin mereka nongkrong di masjid, sediain wifi gratis, ya, biar betah gitu. Waktunya sholat matiin, ajak sholat dan sebagainya. Ya, ini untuk awalan, untuk menarik jamaah supaya mereka mau betah di masjid, di musola. Tempatnya nyaman, kemudian pengurusnya ramah, bahkan tadi subhanallah ya, mempersilahkan ya, sambil menyelam minum susu, coba itu ya.
Saya nggak kebayang itu nyelam minum susu gimana. Masya Allah nih ya. Ada orang mancing kan, kalau ada musola kan waktunya sholat zuhur ya, itu waktu kagak mampir ya, sholat asar dan sebagainya, memfasilitasi jamaah untuk bisa laporan sama Tuhannya, yaitu tempatnya masjid dan musola. Bahkan di beberapa tempat masjid dan musola itu saking pengen ramainya jamaah, didirikan tempat khidmat, ada kopi gratis, ya ada casan HP gratis dan lain sebagainya. Ini dalam rangka supaya bagaimana jamaah itu tertarik ke masjid, betah di masjid dan lain sebagainya. Apapun dilakukan oleh DKM. Karena hari ini kalau tanpa begitu, umat kadang-kadang nggak tertarik. Mereka lebih tertarik ke taman, mereka lebih tertarik ke lapangan, ya, pasar malam dan lain sebagainya. Mereka lebih tertarik ke sana. Maka bagaimana hari ini sebagai para pengurus masjid, dan di sini banyak nih para pengurus masjid dari Al-Hidayah ada, dari musola yang lain Al-Muhajirin juga ada. Ini bagaimana caranya para jamaah ini betah di masjid. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid ini sudah diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam hadis diceritakan barang siapa ada orang yang mondar-mandir ke masjid, ngapain lah? Ngapain? Orang mondar-mandir ke masjid ngapain? Ya sholat lah. Ya, mungkin ada yang sampingannya. Saksikanlah kata Nabi bahwa dia adalah orang yang beriman. Makanya Bapak kalau pengen diklaim sebagai orang yang beriman, udah mondar-mandir aja ke masjid. Ya. Apa yang Ustaz sholat? Ya sholat lah. Masa mondar-mandir kagak sholat? Ya. Masa kita nggak punya malu ya? Minimal malu kepada diri sendiri. Apalagi masjid, musola didirikan secara berjamaah. Ya. Kerja keras bapak-bapak, kerja keras ibu-ibu dan lain sebagainya. Mungkin dibantu oleh para muda, para mudi dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait malam ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perdana ya di Mushola Darussalam. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi wasilah, Pak, menjadi wasilah kebaikan. Nah, sebagaimana nama daripada Darussalam, mudah-mudahan ini menjadi tempat keselamatan, ya, tempat yang adem, tempat yang tentrem dan sebagainya. Karena insya Allah ketika kita memasuki rumah Allah, yaitu Baitullah, yaitu musola, yaitu masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamu kita. Akan menjamu kita. Sebagaimana kita bertamu kepada rumah orang, kita permisi, kita sopan santun, ya, dibang kopi-kopi aja nih, insya Allah keluar. Ya, ada cemilan, ada cemuluh, kalau keluar, ya, kalau kita bertamu ke rumah orang. Nah, hari ini kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan yang terbaik buat kita semua. Ketika kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, satu langkah kaki adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang lainnya mengangkat derajat kita. Kemudian tidak ada orang yang kemudian masuk ke dalam masjid, mengucapkan salam, membaca doa, sholat 2 rakaat, maka Allah akan berikan pahala demi pahala kebaikan dan lebih kebaikan yang banyak insya Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita sering bertamu Pak ke masjid. Ada masalah, bertamu ke masjid, adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di jam-jam sholat fardu 5 waktu. Karena rumusnya sudah jelas. Sebaik-baiknya sholat laki-laki di masjid berjamaah. Sebaik-baiknya sholat perempuan di rumahnya masing. Tapi insya Allah sholat perempuan di rumah sama pahalanya dengan sholat laki-laki di masjid. Ya. Ustaz, suami saya di rumah mulu. Udah besok-besok ibu beli mukena 2 ya Bu ya. Halo Bu. Bu. Dengar nggak? Jadi kalau nanti suaminya sholatnya di masjid di rumah baik, ya padahal udah ada musola Darussalam, kasih muken
Oh, karena kata ibu alhamdulillah suami saya solehah. Ya, kesindir kita bilang aja deh. Ya, saya jangan ngambek ya Pak. Kan yang namanya ngaji mah Pak ngingetin kita ya, kita. Ini yang ngomong belum tentu benar seutuhnya Pak, belum tentu. Kayaknya kesindir nih. Ini yang ngomong belum tentu benar seutuhnya, tapi sebagai umat Islam kita wajib saling mengajak kepada kebaikan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Saling mengajak. Ya. Makanya begitu juga ibu ini bekerja sama dengan suaminya diingatkan untuk ke masjid ketika memang sudah waktunya sholat. Begitu juga dengan suami ketika akan berangkat ke masjid, mengingatkan supaya istrinya melaksanakan sholat di awal waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman ini sudah ditentukan waktunya. Ada waktu subuh, ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya. Ya. Dan kita jangan terlalu keseringan Pak nyate sholat. Tahu nyate sholat? Zuhur sama asar disate, maghrib sama isya disate, kadang-kadang subuh sama sholat duha disate. Ya, Masya Allah. Ya kalau asar sama zuhur mungkin sholat jamaah kali ya? Sholat jamaah. Maghrib sama isya sholat jamaah. Lah ini sholat subuh sama sholat duha apa hubungannya? Ya, maman bukan buah bukan. Apa hubungannya di sate? Jamaah yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya masjid, kita harus semangat nih memakmurkan masjid. Makanya saling mengajak, saling menasihati, saling mengingatkan. Di antaranya yang paling penting, yang paling utama adalah suara muazin ini harus terdengar. Jangan sampai suara muazin sampai rumah pertama juga udah samar-samar. Ini ada yang azan apa enggak ya? Makanya pilih muazin yang suaranya lantang. Dulu ada seorang sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Kenapa dipilih oleh Nabi sebagai muazzinnya? Karena suaranya lantang, suaranya tegas. Jangan azan ini kayak berbisik. Yang lantang. Dulu belum ada speaker. Sekarang ada speaker, ada toa dan lain sebagainya. Sehingga ada media untuk menyampaikan dakwah kepada umat, ajakan kepada umat. Dulu sebelum ada speaker, sebelum ada pengeras suara, orang azan itu naik Pak ke menara Pak. Makanya hampir setiap masjid zaman dulu itu ada menaranya. Itu buat apa? Buat muazin melantangkan suara azan. Karena kalau dari atas kedengeran semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran. Sehingga orang yang tadinya lagi kerja dengan azan, orang yang tadinya lalai dengan azan, orang yang tadinya lupa dengan azan, sehingga mereka tergugah ya untuk datang ke masjid. Apalagi ada yang suaranya cakep, Masya Allah. Ya. Tapi kalau sholat subuh jangan cakep-cakep Pak. Ya, ntar orang tiduran. Kan bagus bener ini suaranya katanya, kayak pendek. Nah, banyak ke masjid di Burak, ya, Masya Allah. Kalau azan subuh, sholatnya dipanjangin, naunnya dipendekin, jangan dibalik. As-salatu khairum minan naum, naunnya panjang. Orang nggak tidur, ya, sholat lebih baik daripada tidur. Kadang-kadang tidurnya doang. Ya, sholatnya panjangin. As-salatu khairum minan naum. Maunya pendek Pak. Ya, supaya orang tergugah bangun kemudian datang ke masjid. Karena yang paling sulit di antara 5 sholat atau 5 waktu ini isya sama subuh. Betul apa betul? Benar apa benar? Nah, ya. Makanya di sini kita saling.
Makanya ini muazin penting nih Pak. Ya, bahkan di kitab hadis ada salah satu pasal, ada salah satu bab di kitab Tanjurul Qaul itu bab tentang azan dan fadilah seorang muazin. Ternyata nanti di sorga muazin itu orang yang paling dulu masuk sorga ketimbang jamaahnya. Dia menuntun jamaahnya supaya masuk sorga. Dan ada fadilah barang siapa yang istiqomah azan selama 11 tahun tanpa berhenti, Allah wajibkan sholat. Saya mau tanya, kalau orang azan sholat nggak kira-kira? Sholat nggak? Ada di sini mau azan, habis azan pulang. Lah kok anda pulang? Lah saya mau dikasih tugas sama DKM, azan doang Pak. Lah habis azan saya pulang. Loh kalau ada mau azan kayak gitu, ya. Muazin mah datang lebih awal, benar nggak? Ngingetin orang, sholat, qobliyah dan lain sebagainya. Makanya azan ini dikatakan dakwah yang sempurna. Sehingga di dalam doanya Allahumma robba hadhihi da'watin. Ya. Cuma ini perlu nih disinggung sedikit ketika azan berkumandang, Bapak-bapak. Itu ada sunnah-sunnah Nabi yang harus kita jalani. Ya. Yang pertama, ketika azan berkumandang, hentikan aktivitas apapun. Aktivitas apapun hentikan. Ya. Kemudian apabila azan terdengar jelas, jawab sesuai dengan lafadznya. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab sesuai lafadz, kecuali lafadz hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Termasuk kalimat hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Nah, lo jawabnya gimana? Ayo. Pak, jawabnya berapa? Shaddaqta wa bararta wa ala dzalika minasyahidin. Itu jawabannya. Ya. Kalau nggak bisa bagaimana? Idem. Shaddaqta wa bararta wa ala dzalika minasyahidin. Kata Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa yang ketika azan berkumandang tidak menjawab panggilan azan dengan lafadznya, maka ketika nanti para muazin dipersilakan untuk sujud nanti di akhirat, maka orang-orang yang tidak pernah menjawab azan tidak diperkenankan untuk ikut sujud. Agak boleh tolak. Selanjutnya ketika azan berkumandang, kalau kita lagi rebahan bangun. Barang siapa yang azan berkumandang masih rebahan, nanti mati mayatnya berat. Ini kayaknya 40 kilo. Kayaknya nih. Pas begitu dipanggul Pak sama patron, berat. Ini kayaknya 200 kilo nih, berat nih. 8 orang manggul. Padahal orangnya punten, Masya Allah. Kelihatannya ringan mungkin. Mungkin ketika masa hidup azan berkumandang dia masih rebahan. Kita lagi rebahan nih. Allahu akbar, Allah bangun, duduk. Habis itu tidur lagi. Selanjutnya, ketika azan berkumandang nggak boleh ngobrol. Kita lagi ngobrol nih. Seru nih. Sama teman lama ketemu ya. Masya Allah. Teman lama udah 50 tahun gak ketemu. Berarti aki-aki ya. Lagi ngobrol. Seru nih, lagi seru nih ngobrol nih. Azan berkumandang. Terdengar dari masjid yang jauh, masjid yang dekat dan sebagainya. Hentikan, gak boleh ngobrol. Pak, dulu nih, azan. Ngobrolnya stop dulu. Barang siapa yang ketika azan berkumandang masih ngobrol, maka nanti lidahnya ketika sakaratul maut akan sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya mau tanya Pak, jawab yang jujur. Itu ngucapin kalimat tahlil susah apa mudah? Sekarang susah apa mudah? Mudah. Coba ucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Ini kalimat tahlil, kalimat
kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, hurufnya ada 12, mudah mengucapinya walaupun tidak menggerakkan mulut. Karena nanti ketika sakaratul maut, ketika nazak, ini mulut susah digerakin Pak, cuma lidah doang yang Allah berikan kesempatan untuk bergerak. Makanya hari ini ketika kita mengucapkan kalimat tahlil, walaupun mulut nggak gerak, lidah gerak, insya Allah bunyi. Ucapkan La ilaha illallah. Mulut jangan gerak, lidah doang yang gerak. La ilaha illallah. Mudah apa susah? Mudah sekali. Tapi nanti ketika sakaratul maut, hanya orang-orang yang terpilih yang bisa mengucapkan kalimat tersebut. Ya, makanya lagi azan jangan ngobrol. Ya, yang lebih baiknya jawab. Lebih baiknya jawab. Ya. Kemudian ini ada amalan nih, ya. Ini jarang dibahas. Jadi ketika kita selesai azan, kita isyarat kedua jempol kita, disilangin, kemudian ditiup, usapin ke mata. Ya. Dengan membaca doa marhaban bi dzikrillahi ya Rasulullah qurratu a'yunina, atau marhaban bi dzikrillahi qurratu a'yunina ya Rasulullah. Kemudian ditiup, diusapkan ke mata. Contohnya begini. Selesai azan. Ini disiram. Ya, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kemudian bacakan marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina ya Rasulullah. Kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke kedua mata. Saya mau tanya, pernah nggak ada yang ngebahas ini? Pernah nggak ada yang ngebahas ini? Ibu pernah ada yang ngebahas belum? Belum ya. Ah, berarti ini pengetahuan baru buat kita semua, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang berbuat seperti itu tadi, maka aku, kata Nabi, nanti akan menuntunnya masuk surga. Kata Nabi, aku yang akan menuntunnya masuk surga. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Terhadap Al-Quran, ayat per ayat, surat per surat, wajib nggak kita percaya? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Barang siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran walaupun hanya satu ayat, maka dia ingkar terhadap agama Islam. Begitu juga dengan hadis. Karena hadis Nabi adalah ucapan Rasulullah yang kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walaupun yang meriwayatkan hadis adalah para sahabat, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Siti Aisyah, ada Abu Hurairah, ataupun sahabat-sahabat yang lainnya, yang namanya hadis itu adalah dari baginda Rasulullah SAW. Walaupun tingkatannya berbeda, ada yang hadis hasan, ada yang hadis sahih, ada yang hadis dhaif dan lain sebagainya. Kita wajib percaya, ya. Minimalnya ketika kita percaya tapi tidak melakukan, maka jangan pernah menghinakan. Maka jangan pernah menghinakan. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hari ini punten Pak, dengan masuknya sekulerisme, dengan masuknya liberalisme, banyak virus yang kemudian masuk ke kotak-kotak orang Islam, sehingga mereka satu persatu ada orang yang kemudian orang Islam gak percaya dengan Al-Quran, mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Kalau bahasa kita mah, ya Allah, ini Quran udah kagak zaman sekarang mah. Sekarang mah zamannya otak. Jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Allah turunkan hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita dituntut Pak, percaya kepada hari akhir, ada kehidupan sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, dan Al-Quran sudah mengabarkan demikian. Ada surga, ada neraka dan lain sebagainya. Diceritakan dalam Quran.
bagaimana kenikmatan surga, bagaimana kepedihan neraka. Supaya apa? Supaya kita punya gas sama rem. Punya gas sama rem. Ya. Giliran ibadah gas. Oh. Ya. Giliran maksiat rem. Ya. Jangan gas terus. Abung-abung Valentino Rossi ada belokan gas deh ya. Celaka lah. Begitu juga dengan kita, Pak. Perlu saatnya kita ngegas, ada saatnya kita ngerem. Ya. Untuk urusan ibadah, urusan masjid, urusan musola, urusan kebaikan, gas. Oh. Urusan maksiat, rem. Ya. Rem. Ya. Walaupun tidak bisa sekaligus. Ya. Kita nggak boleh, Pak, menghakimi orang. Ya, ada orang kumpul-kumpul lagi ngeriung-ngeriung, gaplehan dan sebagainya. Setiap orang punya proses masing-masing. Pertama kita tegur, Pak, jangan gaplehan mulu, yuk ke masjid, yuk ke musola. Yuk tak duluan, pas saya nyusul. Ya, besoknya masih begitu juga. Setiap orang punya proses, Pak. Mungkin sekali, mungkin 2 kali dan sebagainya. Tapi yakinlah, ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Ya. Maka hari ini, Pak, tidak ada ulama yang hebat, tidak ada ulama yang jago bisa memberikan hidayah kepada kepada umatnya, kepada jamaah, nggak ada, Pak. Jangankan kita, seorang nabi, seorang rasul tidak bisa memberikan hidayah. Hatta baginda Rasulullah SAW. Tapi kita bisa menjadi wasilah hidayah. Kita bisa menjadi wasilah hidayah. Mungkin ada orang yang kemudian lagi sakit kita tengokin. Lagi sakit ditengokin, kita bawain beras, kita bawain telur, kita bawain amplop, isi uang. Dia berterima kasih banget. Orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Begitu sembuh kita ajak ke masjid mau. Kenapa? Karena kita pernah berbuat baik kepadanya. Ya, tidak mungkin nolak. Berarti kita bisa menjadi wasilah hidayah. Memberikan hidayah, no. Tapi menjadi wasilah hidayah, insya Allah yes. Kira-kira paham sampai di sini, Bapak Ibu? Maka jadilah wasilah hidayah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah berhenti mengajak orang lain untuk kebaikan. Ajak terus. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian sampai datangnya kematian. Jadi kita ibadah nggak lama, ya. Sampai datangnya kematian. Pertanyaannya, kematian kita semakin jauh apa semakin dekat? Dekat apa jauh? Semakin dekat, pemerintah. Ya. Ibu masih mulai ini, Ustaz. Ingat, Pak, Bu, yang namanya mati gak pilih muda, gak pilih tua. Kalau sudah waktunya walaupun masih muda mati. Belum waktunya sudah tua, sedang tua, alhamdulillah masih hidup sehat, jag-jag waringkas. Mati gak lihat sakit, gak lihat sehat. Kalau memang waktunya, walaupun sehat, meninggal. Ya. Kalau belum waktunya, walaupun sakit, insya Allah panjang. Maka kita harus waspada. Kita nggak tahu nih, kapan kita dijemput oleh malaikat Israil. Mending kalau malaikat Israil ngasih aba-aba sama kita, nge-WA. Nur, aneh malaikat Israil nih. Ya. Besok hari Senin jam 9 mau datang ke rumah, cabut nyawa ente, siap-siap ya. Mungkin kita bisa persiapan, Pak. Yang tadinya nggak ke masjid, yang tadinya punya utang dibayar, yang tadinya punya musuh bayarkan. Tapi yang namanya mati ngedadak, nggak pakai acara WA dulu, nggak pakai acara ngasih tahu dulu. Cuma memang ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya akan meninggal yaitu sakit. Ya. Tapi kan sedikit sekali hari ini kemudian sakit kemudian meninggal, sedikit sekali. Ada orang yang kemudian sehat, ya ceria-ceria, kemana-mana jalan-jalan dan sebagainya. Kemudian datang ajal meninggal dunia. Maka jangan sia-siakan waktu. Mumpung Allah berikan kesempatan kita untuk hidup,
maka gunakan sebaik-baiknya untuk beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus mati, maka mati kita harus husnul khotimah, membawa keimanan dan keislaman. Ya. Sampai sini paham? Nah, insyaallah ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya ada oleh-oleh buat ke rumah nih ya. Ada oleh-oleh buat ke rumah. Saya ingin membacakan salah satu maqal ulama di kitab Ghaiibul Akhbar karangan Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi. Beliau mengatakan dalam salah satu makalahnya, barang siapa yang melakukan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara, maka dia akan diselamatkan di alam kubur. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala man arada ayyan juba min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya wa yajtanu arba'ata asya. Kata al-imam al-faqih rahimahullah, barang siapa yang ingin diselamatkan dari azab kubur, maka wajib baginya mengerjakan 4 perkara, menjauhi 4 perkara. Pertanyaannya, mau nggak kita diselamatin dari azab kubur? Mau apa tidak? Mau. Kubur kita pengen luas apa sempit? Luas. Pengen gelap apa terang? Terang. Di kubur kita pengen bahagia apa tersiksa? Bahagia. Wajib melakukan 4 perkara, menjauhi 4 perkara. Baik, yang pertama kita kerjakan 4 perkara. Mana yang 4 perkara? Wa ammal arba'atul lati yulazimuha fa muhafadhatus shalat. Yang pertama menjaga sholat, terutama sholat 5 waktu. Ya. Subuh 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4 rakaat. Jumlah jamleh jadi 17 rakaat. Itu dijaga Pak, jangan sampai kurang. Dijaga jangan sampai kurang ya. Bahkan kalau bisa mah dilebihin. Ya, ada qobliyah, ada badiah, maksudnya salat sunnah maksudnya. Ya, jangan sampai kita sholat dari dulu pokoknya deh doang pokoknya. Ya, bisa bertanya nih, di sini ada pedagang nggak? Kalau dagang kita pengen untung apa pengen lebih? Kalau kita modal 1.000 jual berapa Pak? 500 lah, biar ada lebihnya ya. Nah, 2.000 biar ada lebihnya. Ya, masa kita modal 1.000 jual 1.000? Kan ada lebihnya. Begitu juga dengan sholat ya, yang fardunya, yang pokoknya 17 rakaat. Tambahin dong qobliyah, ba'diyah ya, dan lain sebagainya. Terutama untuk ibu-ibu, perbanyak sholat sunnah. Jadi yang pertama yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur, menjaga sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, sedekah. Perbanyak sedekah. Terutama hari Jumat, hari-hari terbaik, perbanyak sedekah. Sedekah. Mana qasomina sedekah baliyazad, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, kecuali akan bertambah. Nggak ada ceritanya sampai hari ini orang sedekah miskin, betul Pak? Lalu kenapa miskin? Oh, kan rajin sedekahnya. Itu miskin. Kagak ada. Yang ada orang rajin sedekah, rezekinya makin banyak. Kenapa? Manja bihasanatin falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah balas 10. Kita sedekah 1.000, Allah balas 10.000. Ya. Kita sedekah 50.000, Allah balas. Nih yang sedekah ke masjid, yang ke musola, orang lain gak usah tahu, biar Allah yang tahu. Alhamdulillah di status bisa sedekah 2 sak semen. Lah orang mau 5 Pak. Ya, agak pasang status. Ini 2 sak semen pasang status, habis tuh pahala. Ya. Jelas sama jelas. Ya. Masya Allah. Sedekah. Ya, terutama sedekah di pagi hari dan hari Jumat. 1 sholat, 2 sedekah, 2 S berarti. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Yang nanti nerangin di alam kubur adalah bacaan
Al-Quran. Ya. Makanya perbanyak baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran bagaimana? Belajar baca Al-Quran. Selalu mudah Pak, mudah sekali. Ya, mudah sekali. Apalagi sekarang zaman modern Pak. Banyak aplikasi. Banyak aplikasi untuk mempermudah kita baca Al-Quran. Sekarang juga Ustadz Babalatak Pak. Tahu Babalatak? Banyak ya. Tinggal kita maunya belajar Quran. Jangan sampai kita sudah meninggal dunia kita nggak bisa baca Quran, malah dibacain Quran. Mau baca Quran apa dibacain Quran? Baca Quran apa dibacain Quran? Siap belajar Al-Quran? Masya Allah. Apalagi tuh tadi kayak Ustadz Heri ya. Suara dulu saya waktu masih muda gitu. Sekarang udah keras suaranya. Jadi jorokan mulu tuh. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca Al-Qur'an. Ya, makanya belajar. Nih kita harus punya guru, Pak. Ya, guru baca Al-Qur'an. Kalau yang sudah bisa baca Al-Qur'an, perbaiki tajwidnya. Perbaiki makharijul hurufnya. Jangan sin sama shin sama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama assalamualaikum sama assalamualaikum sama. Gimana urusannya? Wal junub jadi wal junub. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asi wal junub. Lah kok junub sih? Ra itu menggigit lidah. Wal junub. Ya. Makanya belajar dan belajar. Wa qira'atil Quran. Salat, sedekah, baca Quran. Yang keempat, perbanyak tasbih. Wa kasratul tasbih. Membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Baik tasbih biasa ataupun tasbih yang dinadomkan bersama. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala daripada omongan-omongan yang kurang baik, perbanyak tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Jadi 4 perkara yang wajib kita lakukan agar kita diselamatkan dari azab kubur. 1, jaga sholat. 2, perbanyak sedekah. 3, baca Quran. 4, perbanyak baca tasbih. Siap laksanakan? Mana 4 yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan? Wa amal arba'atul lati yajtanibuha wal kadab wal khiyanat wan namimah wal baul ala badan. Ya. Yang pertama, jauhin bohong. Jauhin bohong. Dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Sekarang ini zaman hoax. Ya. Bahkan ini siapa paling kesel nih? Ada anak muda begini, tapi bohong katanya. Saya anak kecil. Ustaz ada yang nakal katanya, main-main, tapi bohong. Ustaz aja masih dimainin loh. Ya ampun, ya, masya Allah. Ibu kalau dibohongin sama suami mau nggak? Enggak dong. Bapak-bapak dibohongin sama istri mau nggak? Enggak dong. Ya, jangan bohong. Ya, qulil haqqa walau kana murran. Tapi ada bohong yang diperbolehkan. 3 bohong yang diperbolehkan. 1, mendamaikan 2 orang yang sedang berseteru. 2, membahagiakan pasangan. 3, ketika peristiwa perang. Ini bohong yang diperbolehkan. Ya, ada 2 orang nih lagi marahan. Kata kita, Lun, kita main yuk rumah si Agung. Allah lagi marahan. Tadi ada ketemu, katanya kangen sama ente. Kan bohong tuh. Yang bener iya adanya. Nah, yaudah dah besok kesono. Kita samperin lagi yang satu lagi. Mana lu? Oh lagi marahan. Tadi ada ketemu, dia kangen sama ente. Dibohongin dua-duanya, ketemu, saling kangen-kangenan minta maaf. Ya. Yang kedua, bohong ketika membahagiakan pasangan. Ya, contohnya pengantin baru nih umpamanya nih, ya, atau pengantin lama dah.
Ya. Kasihan ya pengantin baru, pengantin lama kagak perlu disebut ya. Jadi pakai pengantin baru lagi. Istri masak. Kebetulan istrinya ini emang baru belajar masak. Masaknya keasinan, Pak. Agak enak lagi, kata suaminya. Mah, ini masakan yang paling enak yang pernah gue makan. Ini di orang ini kagak ada nih, Mah. Emang kagak ada. Ya, tapi Mah, tolong dong ambilin air termos. Apa? Ini lagi pengen muah. Ya, lagi pengen nambah kuah aja nih, Mah. Padahal mah keasinan, Ibu. Ya. Tapi si ibu nggak jadi marah. Kenapa? Suaminya bohong, nggak jujur. Sehingga tidak terjadi pertengkaran di rumah tangga. Coba kalau waktu itu jujur, Pak. Wah, repot urusan. Mah, Mama nggak bisa masak, Mama. Ya, Masya Allah. Emang dulu belajar apa aja, Mah? Masak nih kayak, ya Allah, kayak kobokan, gitu kan? Jujur, cuma nyakitin. Ya. Ibu juga boleh bohong sama suami ketika memang untuk menyenangkan. Suatu hari suaminya beliin baju, Masya Allah warnanya norak, airnya kasar. Ya, kata suaminya, Mama, Papa ini punya surprise. Pas dibuka, ya Allah warnanya norak, norak. Ya, ketinggalan zaman, stok yang kagak pernah habis. Pas begitu dipakai gerah kasar. Kata istrinya, ini bohong sama suami nih, Masya Allah Pak, ini baju terbaik buat Mama. Ya, kagak pernah. Ya, Mama punya baju kayak begini, Pak. Bohong gak tuh? Bohong, tapi tujuannya nyenengin pasangan, boleh. Yang ketiga, bohong ketika peristiwa perang. Ya. Mana pimpinan kamu? Gak tahu, padahal tahu, bohong. Nah, peristiwa tersebut boleh kita bohong dalam seperti itu. Tapi dalam konteks tiga hal tadi, di luar konteks tadi, haram kita berbohong. Jelas apa jelas? Jadi yang pertama, hindari sifat bohong. Yang kedua, khianat. Nih khianat ini Masya Allah, ya. Kita nggak seneng pada khianat ini, ya. Ibarat kata orang mah pagar makan tanaman ya. Masya Allah. Kita nitip salam nih yang jadian dia. Dasar, bener banget pagar makan tanaman tuh, ya. Khianat, hindari khianat. Berkhianat kepada pasangan, berkhianat kepada teman, berkhianat kepada tetangga, nggak boleh, jauhi khianat. Ya. Jangan jadi pecundang, jangan jadi londo ireng. Ya. Dulu yang pernah menjajah Indonesia itu londo-londo, Pak. Ya. Tapi banyak dari para pribumi yang kemudian berkhianat kepada bangsanya sendiri. Betul apa betul? Alhamdulillah, amin. Ya. Maka jauhi sifat khianat. Bohong, khianat. Yang ketiga, namimah, adu domba. Ya, adu domba. Maksudnya bagaimana? Fitnah sana, fitnah sini, jilat atas, ejek bawah. Yang penting urusan selesai. Ya. Kan hari ini banyak orang yang kayak begitu. Supaya urusannya mulus, maka dia lancarkan fitnah, adu domba dan sebagainya. Supaya orang dengan orang lain kemudian berseteru, dia yang untung. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jauhi bohong, jauhi khianat, jauhi namimah. Yang keempatnya, hindari kencing di badan. Nah loh, gimana maksudnya Pak? Kencing ke atas. Ya. Laki-laki, perempuan kencingnya jongkok. Jangan lagi ada yang kencingnya standing. Berdiri. Ayo dulu mah Pak, kita kan ngaji kayak begini jarang detail Pak. Ya, kadang-kadang laki-laki nih dulu, kita nih dulu udah kencingnya berdiri, main jauh-jauhan ya. Nah ibu diam dulu. Main jauh-jauhan. Nih gua nih bisa bikin angkat 8. Angkat 8. Dulu masih jahiliyah. Ya, sekarang kita udah ngaji. Guru kita udah ngajarin kencing jongkok, ngikutin sunnah Nabi. Kaki kanan diangkat, kaki kiri ke bawah. Kemudian setelah kencing istibro 3 kali. Ahem, ngedehem 3 kali. Habis itu cebok. Ya. Lah kalau kita kencing berdiri Pak, bisa jadi itu air kencing nyiprat kemana? Ke badan kita, ke sarung, ke celana. Kita wudhu, kita sholat. Kira-kira sholatnya sah apa enggak?
Kenapa? Karena ada air kencing di badan kita. Maksudnya, yang dimaksud dengan kencing di badan itu kayak begitu. Ya, ini saya ngebahas bapak-bapak nih. Jangan kencing berdiri, apalagi ibu-ibu. Masya Allah, jangan. Nah, masa jangan dibahas deh. Jangan deh, jangan. Ya, jangan, Masya Allah. Repot bu, Masya Allah. Ya. Ini laki-laki aja repot, dibahas apalagi ibu-ibu. Wah, Masya Allah. Ya. Ya. Pokoknya jangan kencing berdiri. Ya, jangan kencing berdiri. Makanya di masjid-masjid usahakan ada tempat kencing, kemudian tempat kencingnya diusahakan memang khusus untuk berjongkok. Ya, untuk nih di beberapa masjid, terutama masjid-masjid besar, itu masih ada standing tempat kencing tuh ya, yang standing tuh, ya yang nempok di tembok tuh, ya, Masya Allah, sebelah-sebelahan lagi. Allahu Akbar. Punya lu gede. Masya Allah. Apa bisa begitu, Mbak? Masya Allah di masjid. Makanya sediain. Dulu masjid-masjid gak ada toiletnya. Sekarang pas sediain toilet. Ya, sediain toilet. Kenapa? Kita khawatir ada tamu dari jauh ya. Kan gak mungkin ke rumah-rumah warga, Pak. Betul nggak? Nah, sediain tempat dulu yang cakep, kemudian toilet yang kemudian nyaman dan sebagainya. Cukup untuk memenuhi 2 hajat. Ya, Masya Allah. Siap begitu Pak ya? Jadi jauhi bohong, khianat, namimah, kencing di badan. Insya Allah di kubur kita akan diberikan keselamatan. Kerjakan 4 perkara, jauhi 4 perkara. Kalau lupa nanti saya ketik, saya kirim ke panitia. Ya, saya fotoin ininya. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Itu saja. Udah jam 22.38 nih, waktunya makan malam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaji mah dipanjangin panjang, dilebarin lebar ya. Cuman saya kalau kepanjangan khawatir sama ibu-ibu, ya, kelebaran khawatir sama bapak-bapak ya. Yang penting mah mudah-mudahan ada manfaatnya. Pikiran jangan kemana-mana Pak. Ini ngomong ceramah nih, panjang lebar ya, jangan kemana-mana pikirannya. Ya. Nah, jadi khawatir. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau memang ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada yang kekhilafan, kekurangan, itu dari kedaikan al-fakir pribadi. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.